pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika, dan kami tahu bahwa saat ini perhatian masyarakat dan media masih terus fokus ke tragedi Tugu Tani, kecelakaan maut yang menimbulkan banyak korban ya pria. Dan betul, tragedi ini juga menjadi pembicaraan warga Indonesia di Washington DC, Pat. Dan kalau kita berbicara masalah pengemudi yang mabuk atau baik itu karena pengaruh miras maupun narkoba, itu yang menjadi masalah besar juga di Amerika Serikat. Betul. Pat. Itu namanya kalau di sini adalah DUI, Driving Under Influence, atau DWI, Driving While Intoxicated. Intinya sama, yaitu mengemudi dalam keadaan mabuk baik karena pengaruh alkohol maupun narkoba. Dan ini masalah besar di Amerika Serikat. Kalau secara statistik gimana, Pri? Nah, kalau secara statistik setiap tahun itu ada sekitar 17.000 warga Amerika yang tewas karena ditabrak oleh pengemudi yang di bawah pengaruh mabuk itu tadi ya. Kalau misalkan yang terluka itu lebih besar lagi angkanya, sekitar 500.000 orang setiap tahun ya. Setiap tahunnya. Dan ini memang merupakan masalah besar, dan hukumannya kalau di Amerika Serikat juga cukup keras. Keras ya. Dan kan? ini yang menjadi masalah kemarin ya, yang menjadi wacana ramai di Indonesia. Jadi seperti apa sebenarnya hukuman di Amerika itu, Pat? Kalau di Amerika Serikat itu tentunya hukumannya itu bervariasi untuk setiap negara bagian, karena ini jurisdiksi negara bagian bukan jurisdiksi federal. Cuma rata-rata kalau kita ambil kasus yang serupa seperti kasus Xenia di Indonesia, itu disebut sebagai DUI manslaughter with gross negligence, jadi pembunuhan tidak berencana di bawah pengaruh alkohol atau miras, dan ugal-ugalan yang berlebihan, ugal-ugalan. Ya itu rata-rata bervariasi setiap negara bagian, tapi rata-rata untuk setiap korban yang tewas itu hukumannya 10 tahun penjara untuk setiap korban. Ya. Kalau misalkan lebih dari satu juga tinggal ngalikan begitu. Ya, dan tentunya juga akan dikenai pasal-pasal lain, misalnya kalau ada narkoba dikenai pasal narkoba dan sebagainya. Jadi memang pasal yang berlapis. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah penanganan, Pat, kayaknya kalau di Indonesia kan sekarang wacana yang ramai kan bagaimana pemerintah atau pejabat bilang bahwa sekarang harus ada tindakan keras terhadap penjual minuman keras maupun narkoba ya. Jadi meluas ya. Jadi meluas sekarang wacananya. Kalau di Amerika apakah seperti apa ini? Bagaimana kalau di Amerika Serikat kan memang alkohol itu legal. Sama seperti di Indonesia, dan sepertinya itu tidak akan berubah. Mungkin, ya. Tidak akan mungkin berubah karena lobby minuman keras dan sebagainya. Tapi yang dilakukan adalah kampanye sosial untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya mengemudi sambil mabuk, dan ini dilakukan baik oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat sendiri, misalnya oleh organisasi yang namanya MAD, Mothers Against Drunk Driving. Betul. Mereka melakukan banyak kampanye ke sekolah-sekolah, kemudian berbagai kampanye lewat televisi dan media dan sebagainya untuk menyadarkan masyarakat kalau misalnya mau minum atau kalau mau minum ya jangan mengemudi. Jangan mengemudi. Dan memang juga sering ada rahasia-rahasia, terutama misalkan saat-saat orang mabuk, malam minggu di sini. Malam tahun baru. Saya sempat itu mengalami waktu menaik mobil dari Washington DC ke Maryland. Itu di perbatasan ada polisi yang melakukan razia terhadap pengemudi yang mabuk. Banyak hal-hal lain yang dilakukan untuk repeat offenders, atau orang yang berulang kali ditangkap karena mengemudi sambil mabuk, meskipun dia tidak menimbulkan korban atau kecelakaan. Jadi misalnya ada satu alat yang dipasang ke mobil si orang yang telah berkali-kali melakukan kriminalitas ini. Setiap kali dia mau starter mobil, dia harus tes dulu. Kalau misalnya terbukti ada alkohol, mobilnya nggak mau di-starter. Jadi berbagai macam cara ditempuh ya, bagaimana agar mengurangi kecelakaan karena akibat pengemudi yang mabuk gitu ya. Dan terbukti efektif karena kalau kita lihat secara statistik dari tahun 80-an sampai sekarang, jumlah tingkat fatalitas atau jumlah kematian jalan raya akibat pengemudi mabuk itu berkurang cukup signifikan. Seperti itu pemirsa, keadaannya kalau di Amerika Serikat. Mudah-mudahan memberi sedikit gambaran dan juga perbandingan untuk Anda. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Saya Supriyono. Sampai jumpa.